Video berikut ini menceritakan tentang Muslim bertanya tentang penghiburan atau doa kepada orang mati, dan luar biasanya adalah murtadin yang menjawab atau mantan Muslim yang menjawab dengan tuntas. Shalom Mbak, jadi Mbak ini berkomentar di video saya yang sebelumnya. Jadi Mbak ini bilang kalau ada keluarganya yang meninggal dia doain, bukan nyanyiin gitu ya Mbak ya. Maksud Mbak, kami itu mendoakan saudara kami yang sudah meninggal dengan nyanyian gitu maksud Mbak? Atau bagaimana? Jadi saya kasih tahu ya Mbak ya, kayaknya kalau Mbak berpikir seperti itu Mbak gagal paham ya. Jadi kami orang Kristen, saya Kristen Protestan ya, tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun nggak boleh ya. Namun kalau ada keluarga kami yang meninggal ya, kami datang ke sana, kami beribadah. Jadi liturgi bentuk ibadah kami kepada Tuhan itu ada pujian penyembahan, nyanyian. Dari nyanyian itu kami bersyukur, kami memuji, memuliakan Tuhan. Ada unsur doa dalam nyanyian kami itu. Ya, bukan kami datang ke tempat orang yang meninggal itu untuk mendoakan yang meninggal. Yang meninggal nggak perlu didoain, Mbak, orang Kristen, Mbak. Ya, tetapi yang perlu didoakan itu orang yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan itu kan pasti sedih ya. Kami berdoa kepada orang yang ditinggalkan itu supaya diberi penghiburan, supaya diberi kekuatan. Ya. Jadi kalau kami bernyanyi itu dalam bentuk ibadah kami kepada Tuhan, ya, bukan kami mendoakan orang yang sudah meninggal, Mbak, ya. Dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, dengan bernyanyi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita." Haleluya. Memang di dalam Islam, di dalam iman kepercayaan saya dulu ya, boleh mendoakan orang yang sudah mati. Dulu setiap saya habis sholat, saya mendoakan almarhum kakek saya. Itu yang diajarkan ya. Sehingga dari doa-doa itu supaya bisa meringankan dosa-dosa kakek saya itu, almarhum itu ya. Lalu setiap tahun juga ada yang namanya berowahan. Nanti kami masak-masak. Kalau udah selesai masak, kami nggak boleh dulu tuh makan. Harus didoakan dulu itu makanan itu. Makanan itu didoakan untuk roh arwah yang sudah mati itu. Setelah didoakan baru kami boleh makan. Ya, saya sampai masih ingat loh doa-doa yang untuk baca berowahan itu. Jadi begitu juga kalau lewat kuburan. Kalau lewat kuburan kami diajarkan bacalah Al-Fatihah. Karena roh-roh orang yang sudah meninggal itu perlu Al-Fatihah itu untuk mengurangi dosa-dosa mereka. Dia bilang begitu. Gimana? Mbak diajarin gitu nggak? Jadi kita beda ya Mbak ya. Salam toleransi juga Mbak. Tuhan memberkati. Jadi Bapak ini komentar di video saya yang sebelumnya. Ini komentaran Bapak ini ya. Namun setahu saya waktu saya menjadi orang Muslim dulu, tidaklah seperti yang Bapak katakan ini ya. Di dalam iman Islam, Isa Al-Masih itu datang nanti membunuh Dajjal, mengalahkan Dajjal. Ya, seperti hadis Imam Ahmad berkata, radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaqtulu banu Maryamad Dajjal bibabi Lud." Ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di pintu Lut. Saya singkat aja, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kafir yang mencium aroma nafasnya akan mati. Orang kafir yang mencium aroma nafas Isa Al-Masih akan mati. Berarti jelas orang yang tidak mengikut Isa Al-Masih adalah orang kafir. Ya. Dan saat Isa Al-Masih itu datang, orang kafir yang tidak mengikuti Isa Al-Masih itu dan mencium aroma nafasnya saja akan mati. Waduh. Saya membaca buku yang diterbit oleh Pustaka Ibnu Katsir ya. Kitab Asira'atus Sa'ah
penulisnya Yusuf bin Abdillah. Ya, singkatnya gini. Jadi nanti dengan terbunuhnya Dajjal, semoga Allah melaknatnya oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu melaknat orang-orang yang berdosa itu. Dikatakan di sini, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dari kejelekannya dan kejelekan para pengikutnya melalui tangan Rasulullah dan kalimatullah, yaitu Isa al-Masih, Isa bin Maryam. Isa bin Maryam itu kalimatullah, ruhullah. Kalimatullah itu firmannya Allah, ruhullah itu ruhnya Allah, Isa al-Masih. Wow. Dan dikatakan di sini Allah akan menyelamatkan para pengikut Isa al-Masih yang beriman kepada Isa al-Masih. Wow, Bapak udah baca? Dan saat Dajjal melihat Isa al-Masih itu, dia seperti garam yang mencair di dalam air. Wow. Namun saya ada yang ini juga Pak ya, karena gini, maksudnya yang selanjutnya dikatakan bahwa Nabi Isa bin Maryam alaihissalam itu nanti akan iqamah sholat dikumandangkan kepadanya. Dia menjadi imam di masjid. Ya, maksudnya gini, kan kalau Al-Quran itu penyempurna kitab yang sebelumnya, berarti maksudnya dari Al-Quran itu Taurat, Injil ya. Berarti yang di Injil itu Yesus. Sedangkan Yesus itu orang Yahudi. Dan di dalam Injil itu orang yang manusia yang mau menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi harus menyembah di dalam nama Yesus Kristus. Tak cukup ini videonya. Sebagai orang Kristen kita patut bangga punya mereka, karena mereka tahu latar belakang agama mereka dan rutinitas yang mereka lakukan selama ini, sehingga mereka bisa menjawab dengan baik dan tepat apa yang mereka alami dan apa yang mereka yakini sekarang, sehingga hal ini sangat luar biasa dan sangat membantu kita. Doa kita kepada Mbak Emma dan keluarganya diberkati Tuhan dan semakin dipakai Tuhan di dalam melayani Tuhan dan beritakan kabar kebenaran, yaitu Injil Kristus, untuk menyelamatkan banyak jiwa supaya datang kepada Yesus. Haleluya.